Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembahasan kitab ini ada yang disebut dengan asnaful maghrurin minal mu'minin. Dia ada asnaful maghrurin minal mu'minin, ada asnaful maghrurin ghairal mu'minin, selain dari orang beriman. Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu dalam pembahasan asnaful orang-orang beriman itu siapa-siapa saja yang tertipu. Satu, para ulama. Satu orang yang tertipu itu kata Imam Al-Ghazali itu para alim ulama. Yang kedua hamba, ubad kata beliau. Yang ketiga itu ada arbabul amwal, orang yang cinta dengan harta. Rabbul amwal, Rabbul amwal itu artinya orang yang mentuhankan harta. Yang keempat al-mutasawwifah, orang-orang yang masuk dalam ilmu tasawuf, kalau mereka salah langkah tertipu dengan hal-hal demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi yang ghairal mu'minin mereka sampaikan juga ada namanya asnaful kafir. Apa maksudnya? Asnaf maghrurin lil kafirin, yang orang-orang kafir yang tertipu, orang-orang kafir yang tertipu. Baik Bapak Ibu, kita masuk poinnya Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Qala Syekh Imam Al-Alim Al-Amil Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa kata beliau? Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, kata beliau. Kitab ini saya tulis, kata beliau, di dalam pembahasan kitab ini tertulis ada orang yang terbebani di dunia ini dua, kata dia. Satu mukmin, yang kedua kafir. Orang mukmin terbebani dengan hukum agama, orang kafir terbebani dengan hukum kekafiran mereka. Itu kata Imam Al-Ghazali. Thumma ra'aitul ghurur razib li jami'il mu'minin al-mukallafin wal kafirin. Aku melihat, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang tertipu itu baik kalangan mukmin maupun orang-orang kafir banyak sekali yang tertipu, kata dia. Illa man asamahu Allahu rabbal alamin, kecuali mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi Bapak Ibu, yang tertipu itu banyak. Cuman seperti orang-orang yang tak tertipu, mereka sedang diselamatkan oleh Allah. Apa kata Nabi dalam hadisnya gini? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad. Jadi kata Nabi, ketika Nabi diperintahkan untuk bertahan daripada serangan orang kafir, boleh membunuh orang kafir, tapi kalau kita diserang, misal begini, orang kafir nyerang kita, baru kita boleh serang orang kafir tadi. Kalau tak boleh. Ada orang merampok kita, kita boleh bertahan. Sekiranya orang yang merampok kita itu tak sengaja mati sama kita, itu tidak berdosa. Tidak berdosa sama sekali. Tapi kemudian kata Nabi, sampai orang itu bersyahadat. Kalau dia sudah bersyahadat, kata Nabi, tak boleh. Jadi ada seorang sahabat Nabi itu, ketika berperang bersama Nabi, dia ingin bela Nabi. Ketika sedang membela Nabi, tiba-tiba ada musuh ingin membunuh Nabi, dilawan sama dia. Ketika lawan ini kalah, tiba-tiba beliau, sahabat Nabi tadi, diangkatnya pedang sampai ke leher tadi. Apa kata Nabi? Apa kata lawannya tadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Tahan, tidak boleh dibunuh. Apa kata sahabat Nabi? Nanti dia cuma menipu aja tuh. Tidak, kata Nabi, biarkan. Akhirnya tak boleh membunuh orang yang bersyahadat. Sampai kalimat ini, di akhir kalimat hadis ini, apa kata Nabi? Orang yang seperti itu adalah orang yang selamat. Yang tadinya kafir, ketika dia bersyahadat, dianggap orang yang selamat.
wa asama minni dima'uhum, kata Nabi. Orang-orang seperti ini yang selamat darah mereka. Tak jadi dibunuh, mereka selamat, masuk Islam, tambah selamat. Dan mereka bertobat, Allah terima tobat mereka. Itu uniknya. Jadi orang yang bersyahadat itu Bapak Ibu tidak boleh kita bunuh. Orang yang bersyahadat itu tidak boleh kita bunuh. Makanya kalau kita melihat hari ini ada orang saling caci maki antara satu muslim dengan yang muslim, itu sebenarnya kita sedang miris dengan keadaan begitu. Kenapa demikian? Orang kafir saja yang jelas kekafirannya itu dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Lah masa orang muslim kita harus bunuh? Apalagi membunuh karakter dia, itu tidak boleh. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika penaklukan kota Mekah, kunci Ka'bah itu Nabi tak kasih kepada orang mukmin, tak kasih. Nabi kasih kunci Ka'bah itu kepada orang Yahudi. Tahu kenapa? Ada alasannya. Ada, karena yang mengurus Ka'bah itu sudah turun-temurun orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipegang orang muslim berkelahi waktu itu. Kenapa kok bisa? Karena waktu peletakan Hajar Aswad sudah ketahuan. Berapa banyak kabilah yang berkelahi untuk meletakkan Hajar Aswad saja. Ditambah ada kunci. Sehingga diambillah oleh Nabi orang Yahudi untuk memegang kunci Ka'bah tadi. Artinya Nabi menjaga jiwanya orang Yahudi. Nabi menjaga jiwa orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Apa kata Nabi? Yang bersepakat, yang masuk dalam lindungan. Maka kafir itu kan terbagi tiga. Salah satu diantaranya kafir dhimmi, yang berada dalam naungan umat muslim itu pada masa baginda Nabi. Jadi kalau kafir dhimmi ini itu tidak boleh kita serang, tak boleh. Kita serang tak boleh, kita bunuh tak boleh. Kita kasih makan boleh sangat. Bertoleransi dengan mereka boleh banget. Tapi tetap juga nggak boleh ngucapin selamat Natal. Meskipun mereka bersahabat dengan kita, tetangga dengan kita, orang kafir tuh non muslim tadi bertetangga dengan kita, mereka sama dengan kafir zimmi namanya. Orang kafir yang di bawah naungan umat Islam. Mereka sama bayar pajak dan lain sebagainya. Nah, kita tidak boleh tuh menyerang mereka, membunuh mereka kalau mereka tak serang kita. Kecuali misionaris. Misionaris boleh kita serang, boleh kita lawan, karena mereka memang melawan kita. Nah, orang-orang kafir zimmi itu kalau kita menyakiti mereka, Nabi marah kepada para sahabat. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Yang menyakiti orang kafir zimmi, mereka sudah menyakitiku, katanya. Dijaga sama Nabi. Orang kafir aja dijaga sama Nabi. Tapi tetap tak boleh mengucapkan selamat Natal. Sekalipun ada yang mengatakan membolehkan selamat Natal, dia masuk dalam orang yang tertipu nanti itu. Nah, itu dia pembahasan kita Bapak Ibu. Banyak para alim dan ulama itu mereka tertipu, gharrathumul hayatud dunya, kata dia. Tertipu karena dunia. Sampai-sampai Allah kata dalam Al-Qur'an itu, ini agak kasar sedikit bahasanya. Tapi harap maklum aja karena bahasanya Al-Qur'an. Sampai Allah sebut di dalam Al-Qur'an itu, para alim-alim tadi itu diibaratkan seperti anjing. Kata Allah dalam Al-Quran itu, kalau engkau memberi yalhas atau tatruk yalhas, dikasih lidahnya menjulur, tak dikasih pun lidahnya menjulur. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang menjual agama, katanya. Siapa orang yang menjual agama? Orang yang tertipu oleh dunia. Gharrathumul hayatud dunya. Coba bayangkan. Udah disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu. Sudah jauh. Pertanyaannya, kenapa kok masih banyak para alim ulama itu yang tertipu oleh dunia? Karena dunia lebih nyata. Nanti pembahasannya sama. Kenapa orang kafir itu lebih suka dengan dunia daripada menyembah kepada Allah? Karena memang mereka tertipu oleh dunia. Sampai mereka katakan ad-dunya, bukan dunia, an-naqdu khairun minan nasi'ah, gitu deh. Dunia ini lebih baik. Duit itu lebih baik, kata orang kafir. Nah, jadi Bapak Ibu pernah dengar bahasa begini. Kenapa dia orang kafir kok kaya? Masih ingat ya? Tahu ya kalimat ini? Dia kafir, tidak beriman, dia tidak Islam, dia kok kaya dia. Hidupnya mewah, diberikan terus. Ini ada orang muslim kok miskin, sampai ngemis-ngemis gitu deh. Betul apa tak betul itu? Pertanyaannya apa? Mau berubah Islamnya? Mau keluar daripada Islam biar kaya? Belum tentu keluar daripada Islam makin kaya. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Al-istidraj. Bagaimana cara Allah melakukan itu? Apa artinya? Dunia orang kafir itu ya dunia. Jadi kehidupan orang kafir itu cuma dunia. Surga mereka ya cuma di dunia.
Jadi ketika mereka mendapatkan apa yang inginkan, Allah kasih memang, karena permintaan mereka begitu. Makanya bahasanya dalam kitab ini, orang kafir itu disebut dengan gharrathumul hayatud dunya. Mereka memang tertipu dengan dunia. Kenapa? Karena memang itu permintaan mereka. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu tengoklah. Semuanya mintanya itu. Abu Jahil. Abu Jahil ini hidup pada masa, bukan Abu Jahal ya, Abu Jahil. Hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia seorang muslim tapi terpedaya dengan dunia dan kemewahan dan jabatan. Sehingga dia bersikeras dengan Abu Nawas untuk mendapatkan jabatan, kalau bahasa sekarang nih apa namanya? Yang juru bicara daripada presiden tuh. Apa namanya, Bang? Jubir, juru bicara. Dulu namanya juru bicara juga itu. Jadi juru bicaranya Harun ar-Rasyid itu kosong. Ketika kosong berebutlah, bukan berebut sebenarnya. Harun ar-Rasyid meminta Abu Nawas, tapi dia tak terima, Abu Jahil. Karena kecintaan dia, itu muslim bukan non muslim. Kecintaan dia kepada kemewahan. Apa dia kata bahwa dia lebih berhak menjadi seorang juru bicara ketimbang Abu Nawas. Abu Nawas tidak punya pengalaman kepemerintahan dan lain sebagainya. Bayangkan sampai sebegitunya mereka ingin mencari dunia. Pada masa itu sudah terjadi. Kalau sekarang ada orang alim mendekat kepada pemimpin untuk mencari dunia, itu biasa. Kenapa kok biasa? Ya memang begitu dari dulu. Dari masa Harun ar-Rasyid, sebelum Harun ar-Rasyid sudah terjadi. Pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti Umayyah, pada masa dinasti Andalusia dan lain sebagainya, sama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sekarang, kok ada para alim mendekat kepada pemerintah, loh bukan semakin berjaya, tapi justru semakin terpedaya. Kenapa demikian? Karena mereka diimingi oleh dunia. Gharrathumud dunya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kembali kepada tadi. Maka kata Nabi, poin pentingnya kata Nabi, itu orang-orang yang tadi disebut dengan kafir dan mereka bersyahadat asamahullah, mereka akan diselamatkan oleh Allah ketika mereka masuk ke dalam Islam atau bersyahadat. Bagi orang kafir. Bagi orang yang beriman, kata Allah, bagi orang yang beriman, mereka tetap akan selamat jika mereka berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Sekarang saya tanya kepada kita semua, lebih banyak orang yang tertipu atau orang yang tidak tertipu hari ini? Tak bisa kami bandingkan, Ustaz. Ya memang tak bisa. Yang tertipu banyak, yang tak tertipu juga banyak. Bapak Ibu sini insya Allah tak tertipu. Kalau dalam masjid, tak tahu kalau luar masjid kan? Kita kan tak tahu. Coba bayangkan, kita ambil contoh ya. Ada orang yang belajar tentang suap. Haram tak suap itu? Haram kata dia. Tapi kenapa di luar dia terima juga? Itu namanya tertipu oleh dunia. Baik, al-bab al-awwal kata kitab ini, kata Imam Al-Ghazali, al-bab al-awwal fi ghururil kafirin wa man yusharikunahum ghururahum wa ghururul asati minal mu'minin. Yang pertama pembahasannya tentang tertipunya orang kafir. Kata beliau, ghururul kafir. Fa awwal ma nabda bihi ghururul kafir wa huwa qisman. Ada dua golongan orang-orang tertipunya orang kafir itu, ada dua golongan. Yang pertama, gharrathu al-hayatud dunya. Orang kafir yang tertipu oleh kehidupan dunia. Yang tadi kita sampaikan. Ada orang Cina, ada orang yang selain dari Cina itu pokoknya apalah, Amerika, Korea atau apalah, yang non muslim atau kafir dia semakin kaya, jualannya meriah dan lain sebagainya. Itu bukan karena ini ya. Meskipun ada ini tetap aja itu keberuntungan gitu deh. No, bukan. Ingat itu bukan. Kenapa? Karena memang mereka di dunia dikayakan oleh Allah. Karena itu permintaan mereka. Mereka meminta dunia, dikasih dunia. Kenapa? Karena memang kehidupan mereka cuma ada di dunia, bukan di akhirat. Dan di akhirat tempat mereka nerakanya jahanam yang sudah disiapkan. Bayangkan Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk orang kafir itu jahannama jami'an gitu. Jadi kami siapkan kata Allah neraka jahanam itu untuk siapa? Dua, orang munafik dan orang kafir. Orang kafir yang seperti apa? Semua orang kafir. Semua orang kafir yang tertipu karena kekafiran mereka. Kita ambil surat Qul ya ayyuhal kafirun misalkan. Surat Al-Kafirun. Di situ Allah sebutkan siapa orang kafir tadi itu. Bahasa kafir itu Allah sebut oleh Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Zamakhsyari itu. Zamakhsyari ini orang Syiah. Orang Syiah. Tapi beliau menuliskan buku tafsir, coraknya corak bahasa.
Dan para alim ulama itu berpegang teguh kalau dah bahasa mereka akan kembali kepada Zamakhsyari ini. Karena ahli bahasa yang tidak ada lawannya, tidak ada yang menduakan kehebatan bahasanya. Tapi dipakai. Tapi karena dia jujur, meskipun dia Syiah, tenang bang, tenang. Tapi masih ada Syiah yang baik berarti itu. Tidak juga, Ibnu Sina itu Syiah itu. Ibnu Khaldun diragukan itu ke sunniatnya. Tenang. Itu belum, jangan dipotong setengah-setengah. Itu cuma pembahasan umum aja. Kita kembalikan kepada poin tadi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Gharrathumul hayatud dunya. Orang kafir itu ditipu oleh kehidupan dunia. Memang itu kehidupan mereka. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kenapa ada orang yang berangkat umrah, setelah berangkat umrah mereka kok semakin dikayakan, tapi mereka tak pakai baju. Nah, misal kita contoh artis gitu. Artis berangkat umrah kan, bolak-balik dia berangkat umrah. Tapi kok setelah pulang umrah semakin Allah tambah tuh, jadwal ditambah terus sama Allah tuh. Tapi kok dia buka kerudung? Kok dia nggak pakai jilbab? Kok pakai celana pendek? Kok makin banyak itu jadwal dia? Kata Allah begini di dalam Al-Quran itu, Allah kasih mereka seperti istidraj, kenikmatan dunia yang terus untuk mereka, tapi mereka lupa kalau itu adalah ujian bagi mereka. Tapi dalam ayat yang lain bahkan Allah katakan begini, kata Allah di dalam ayat yang lain itu tipu daya bagi mereka. Setelah mereka kenyang dengan itu semua, apa kata Allah kemudian, aku ambil sedikit demi sedikit dari mereka. Yang diambil ternyata keberkahannya. Makanya mohon maaf jangan tersinggung. Terkhusus para artis jangan tersinggung. Kenapa demikian? Banyak yang cerai. Kenapa kok banyak yang cerai? Tidak ada keberkahan dalam hidup mereka itu. Kenapa tak ada keberkahan? Ya karena itu tadi, mohon maaf. Allah sudah sebutkan, aku ambil sedikit demi sedikit dari mereka. Apa yang diambil oleh Allah? Keberkahan. Ketika keberkahan itu diambil oleh Allah dari mereka, sekaya apapun tidak akan ada ketenangan hidup, tidak akan ada. Sekaya apapun dia, tidak ada ketenangan hidup. Makanya tak salah kalau ada orang kaya tak bisa naik mobil. Ada orang kaya tak bisa tidur di atas kasur. Oh itu banyak saya temukan Bapak Ibu. Di Yogyakarta itu dulu ada orang kaya pendapatannya per bulan itu 2 miliar. Per bulan. Tapi tak bisa dia tidur di atas kasur. Harus tidur di atas lantai. Coba bayangkan. Harga kasurnya jutaan rupiah, tapi tidur di atas lantai. Orang kaya, saking kayanya Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga mereka. Anak-anak mereka satu pun tidak ada yang takut dengan Allah. Sampai dia menangis. Ini ceritanya Habibie. Tapi kita tak kaitkan. Tapi Habibie mengatakan begini. Habibie mengatakan ketika wawancara itu, apa kata Habibie? Satu saja penyesalan Habibie itu. Kenapa anak-anakku tidak ada yang sekolah agama? Coba bayangkan. Saking ketakutannya Pak. Jadi jangan salah. Orang mencari kehidupan itu bukan kaya sebenarnya. Cuman kita ini dari cuci otak dari dulu soalnya. Cuci otaknya dari dulu. Ketika mulai runtuhnya Turki Utsmani, Barat merajalela, otak kita dari cuci itu semuanya. Harus kaya. Pokoknya anak-anak sekolahnya harus tinggi. Kenapa? Biar bisa kerja. Jangan masukkan ke sekolah agama, bakal jadi cuma tukang baca Yasin. Dalam pikiran orang tua zaman dulu, anak kalau masuk sekolah agama, pulang paling tinggi baca Yasin. Coba bayangkan. Padahal tak begitu itu. Buya Hamka lulusan pesantren. Banyak orang-orang yang lulusan pesantren itu yang bagus-bagus itu banyak. Cuman kan yang ditengok yang begitu-begitu itu. Ada namanya, saya lupa, Khalid. Seorang mantan menteri agama dulu, saya lupa nama lengkapnya beliau. Luqmanul Hakim, anak pondok. Rata-rata menteri agama itu anak pondok, kecuali yang sekarang itu enggak. Oh sekarang anak pondok nih. Sebelumnya. Siapa nama itu? Yakut. Nah, bukan Yakul kan, Yakut ya. Nah, itu apa namanya itu? Yang bukan, kalau tak saya itu bukan dari pondok. Tapi yang lainnya dari pondok. Fakhrul Razi juga bukan ya. Fakhrul Razi bukan dari pondok, tapi dia punya pondok. Kalau saya tak salah. Artinya apa Bapak Ibu? Pengkerdilan tentang agama itu terjadi. Kenapa? Karena dulu orang-orang menganggap agama ini merusak. Sehingga salah satu cara mereka untuk merusak pikiran kita itu bagaimana menanamkan pikiran kepada masyarakat bahwa sekolah agama itu merusak. Sekolah agama itu tidak akan membuat engkau kaya, tapi justru membuat engkau semakin miskin. Sehingga muncul penelitian mengatakan begini. Apa penelitiannya? Semakin tinggi tingkat agama seseorang, semakin tinggi tingkat kemiskinannya.
Dibaliknya kemudian, semakin tinggi tingkat keateisan satu negara, semakin sejahtera, kata dia. Yang diambil contoh ketika itu negara, lupa saya nama negaranya. Pokoknya negara paling kaya itu termasuk negara paling aman, paling kaya, bukan paling kaya, negara paling aman, paling sejahtera. Bukan Swiss, ada lagi. Swedia kalau saya tak salah. Itu ndak ada klakson, kata dia. Jadi klaksonnya nggak ada, gitu deh kan. Itu yang diambil. Rata-rata mayoritas ateis, kata dia. Jadi diambillah satu penelitian. Semakin tinggi tingkat keateisan satu negara, semakin sejahtera. Saya bilang betul enggak ya? Hampir waktu itu kami sebagai pelajar pun tertipu itu. Iya juga ya. Jadi kalau semakin ateis, Indonesia ini semakin sejahtera. Ternyata tak juga, makin hancur. Malah makin hancur itu. Nah, tadi ini poin penting. Mereka sengaja buat itu. Sengaja mereka buat kita tuh jauh daripada agama, dengan cara mereka merusak pikiran kita tadi. Makanya orang zaman dulu sangat sulit untuk memasukkan anak ke dalam pesantren. Termasuk saya, Pak. Mau kemana? Mau pesantren. Di mana? Di sana. Jangan lagi sekolah lain aja lah. Masya Allah, saya bilang. Sampai itu orang tua ndak mau masukin anak untuk kursus bahasa Arab. Harus kursus bahasa Inggris. Jutaan rupiah untuk kursus bahasa Inggris tuh mereka kuatkan tuh. Tapi kalau kursus mengaji 20.000 mereka protes tuh. 20.000 cuman protes. Padahal anaknya bisa ngaji tuh. Besok sholat yang mati siapa yang sholatkan tuh tak tahu deh. Nah, sekarang barulah terasa. Mulailah orang-orang sudah hidupnya mewah. Salah satu cerita Amin Rais itu kepada kawan saya itu salah satunya itu. Inilah awal mulanya kenapa Amin Rais bangun pondok. Nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Budi Mulia di Yogyakarta. Itu kepala sekolah pertama satu angkatan dengan saya dulu. Apa kata beliau ketika beliau curhat dengan Amin Rais itu? Sayang, anakku tidak ada yang di pondok, kata dia. Nah, itu satu hal yang dia rasakan. Jadi Bapak Ibu, itu seperti yang dirasakan oleh Imam Al-Ghazali. Kurang cerdas apa Imam Al-Ghazali dengan dunia kefilsafatan dia. Semua orang mengenal kehebatan Imam Al-Ghazali. Tapi kenapa dia masih galau? Akhirnya dia buat buku Munqiz minad Dhalal, selamat daripada kesesatan, ketika beliau sudah pindah menjadi seorang ahli tasawuf, ahli sufi, tasawuf. Baik, kembali kepada poin tadi. Ghururul kafir. Ada dua. Yang pertama, tertipu oleh kehidupan dunia. Yang kedua, man gharrahu billahil gharur. Orang kafir yang memang ditipu oleh Allah. Maksud ditipu begini, memang dibuat orang itu tertipu karena Allah. Mereka tak mau masuk ke dalam Islam, mereka tak mau menerima agama. Kita ambil contoh. Ketika peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Itu ketika Nabi sampai Madinah, orang Yahudi dah masuk Islam sebagian besar. Sebagian besar sudah masuk Islam. Yang Nasrani sudah masuk Islam. Pemuka-pemuka tokoh itu sudah masuk Islam. Uniknya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kiblat dari Masjidil Aqsa berpindah menjadi ke Masjidil Haram, hampir setengah dari mereka keluar daripada Islam. Dan ini yang disebut dengan orang-orang yang ditipu oleh Allah. Bukan ditipu oleh Allah sebenarnya, mereka tertipu dengan kehidupan mereka. Ketika mereka mengatakan sesungguhnya kami beriman kepada Muhammad dan Tuhannya Muhammad, itu karena apa? Karena kiblatnya sama, Masjidil Aqsa. Karena bagi Yahudi Masjidil Aqsa itu kiblat utama mereka. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika dipindahkan oleh Allah ke Masjidil Haram, itu setengahnya menjadi kafir balik, murtad balik. Nah, coba bayangkan. Nah, sehingga mereka tertipu dengan itu semua. Nah, sampai mereka katakan begini, ketika orang kafir itu tertipu oleh dunia, mereka akan berkata begini, an-naqdu khairun minan nasi'ah, kata dia. Duit itu, fulus itu, kata dia, itu jauh lebih baik daripada segalanya. Nah, makanya orang barat hari ini, orang Yahudi sampai hari ini, pegangan mereka paling utama adalah duit. Karena mereka dengan duit itu bisa menguasai. Tapi uniknya terjadi pada salah seorang jutawan, miliarder, ketika dia menjadi seorang yang sudah tidak lagi bisa, nggak mengerti lagi apa yang dia buat dengan duit ini, sudah pusing dia, saking banyak duitnya lagi. Nak beli apa? Dunia sudah dikelilingi, mobil sudah punya semewah apapun mobil sudah. Ternyata dia masih merasakan kegundahan dan gelisah.
Dia tinggalkan semua kekayaan itu, dia cari guru, dia keliling. Mohon maaf ini ceritanya. Dia datang kepada pendeta, tak dapat. Dia datang kepada yang lain, tak dapat. Pada akhirnya dia datang kepada seorang alim, seorang ulama. Apa kata para ulama tadi? Diceritakan tentang kehidupan di dalam Islam, bagaimana pendekatan diri kepada Allah. Apa kata dia? Mungkin inilah jawaban yang kutemui. Bersahadat dia. Setelah bersahadat dia tinggalkan semuanya itu. Dia tinggalkan, semuanya dia tinggalkan. Uniknya lagi, ada seorang ulama besar di Saudi Arabia, namanya Ar-Rajhi, Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi itu seorang ulama besar, jutawan, orang kaya. Dia tinggalkan semuanya, dia ngontrak di akhir hayat dia. Uniknya, itu dia sudah punya sekolah, universitas dan lain sebagainya. Ini masih muslim. Kalau yang tadi non muslim. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan semuanya, ditinggalkan sama dia. Ketika semuanya ditinggalkan sama dia, dia cuma milih apa saja. Hidupku sebentar lagi, kata dia. Dia pilih ngontrak. Ada yang kayak gitu sekarang. Dikasihnya semua kekayaan, habis itu aku ngontrak, kata dia. Jangankan itu, masjid aja dibangun entah bertahun-tahun tak jadi-jadi, kan begitu. Ini kehidupan. Maka kata mereka, an-naqdu khairun minan nasi'ah. Duit itu lebih baik, kata dia, daripada dunia. Bagi orang kafir duit itu memang lebih baik. Sehingga Bapak Ibu jangan salah ketika makna pelajaran ekonomi itu diartikan mencari keuntungan sebesar mungkin. Mereka tak katakan dengan cara apa, baik halal maupun haram, tidak. Karena memang bagi ilmuwan ekonomi, arti ekonomi itu adalah mencari keuntungan sebesar mungkin. Coba bayangkan, yang diajarkan kepada kita teori ekonomi itu adalah mencari keuntungan. Tapi apakah ada di situ teori mencari keberkahan? Tak ada. Hanya agama Islam yang mengajarkan teori mencari keberkahan. Kemudian beliau katakan, wa ilaju hadzal ghurur syai'ani. Ada dua cara untuk mengatasi tipu daya ini. Imma bitasdiqi wa huwal iman. Kembali ke mereka kepada agama mereka, atau mereka beriman kepada Allah. Wa imma bi burhanin, katanya, atau dengan dalil, atau dengan kepastian, atau dengan penelitian, atau dengan keilmiahan, sehingga bisa mereka tidak tertipu. Kita ambil contoh misalkan begini. Ketika ada orang yang mengatakan dunia ini lebih baik daripada akhirat, mereka harus cari tahu dulu secara ilmiah tentang akhirat itu. Kalaulah berbicara tentang akhirat, mesti berbicara tentang hal yang gaib. Bagaimana cara orang bisa percaya tentang yang gaib? Ini sulit. Bagi orang kafir, mereka tak percaya dengan gaib itu. Apalagi Bapak sebut, itu ada setan. Mana setan? Tahu tidak ada. Tak akan percaya ada dengan setan itu. Tapi dah kesurupan baru sadar dia. Ini unik Pak. Dulu ada seorang profesor, tidak percaya namanya dengan ilmu ruqyah. Tidak percaya dia. Setelah anaknya dia kesurupan, dibawa rumah sakit, tak sehat-sehat. 3 hari tak sehat-sehat. Saya bilang begini, Prof, coba panggil tukang ruqyah. Barulah beliau percaya ilmu ruqyah itu. Karena itu profesor itu, Muslim, tidak percaya dengan hal begitu. Itu unik itu. Artinya apa? Mereka nggak percaya dengan hal. Harus diuji dengan keilmiahan. Maka disebut oleh mereka biburhanin, gitu deh. Dengan cara menunjukkan dalil yang nyata bagi mereka. Atau mereka kembali kepada keimanan, kelak mereka akan bisa terselamatkan. Maka salah satu cara orang kafir biar selamat, adalah kembali kepada agama, dan mereka bersyahadat dan beriman. Itulah yang dilakukan oleh para orang-orang kufar yang sudah masuk ke dalam Islam. Apa yang terjadi? Kita ambil contoh yang paling sederhana sekali. Ustadz siapa namanya? Yahya Waloni. Kemudian Moko Ginta. Siapa lagi? Satu lagi. Yang perempuan itu? Irene. Dan sebenarnya banyak lagi daripada nama-nama tersebut. Ada seorang ilmuwan astronomi namanya Neidel Ghossab. Dalam tulisannya beliau mengatakan ketika mengkaji tentang astronomi, seorang kafir, dia membuktikan keilmiahan itu. Dia cari tentang, dia melihat bagaimana astronomi itu ternyata sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dia kaji itu ayat Al-Quran. Ternyata dia temukan titik temu kebenaran itu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Besoknya dia cari seorang ilmu agama, dia pelajari Al-Quran itu, kemudian 1 pekan kemudian dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkan Pak. Artinya apa? Keilmiahan membuat dia masuk ke dalam Islam dan jauh lebih beriman. Makanya Bapak Ibu jangan main-main dengan orang yang mualaf.
Bisa jadi orang mu'allaf itu lebih beriman daripada kita. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang orang yang beriman itu, saya punya kawan orientalis itu, ketika mereka bersyahadat itu ternyata jauh lebih baik daripada kita, Pak. Kenapa saya katakan lebih baik? Karena mereka mempelajari itu dulu sebelum mereka berislam. Kalau kita tidak, Islam dulu baru kita pelajari. Itu pun kalau kita pelajari, kalau tak kita pelajari belum tentu baik. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, salah satu orientalis perempuan, kita ambil misionaris lah, kita sebut misionaris, biarawati. Itu hafal Al-Quran 30 juz, saya ceritakan di beberapa tempat itu, hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis, hafal sejarah, kitab Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dihafal. Seorang profesor yang duduk samping dia muslim, tercengang, awak aja tak hafal, kata profesor tadi. Betul memang. Bangga profesor tadi ketika melihat perempuan itu berkerudung. Tahu-taunya ketika ngambil bagasi di atas di kabin, keluar tanda begini di apa dia. Menangis profesor tadi. Apa kata perempuan tadi? Kalau kita ditakdirkan ketemu, akan saya ceritakan. Dilalah Allah takdirkan ketemu di hotel yang sama dalam satu kegiatan, tapi ketika ketemu di lobi apa kata dia? Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kata. Coba profesor disampaikan dengan ayat yang sama. Apa kata dia? Hidayah itu tergantung Allah. Coba wanita hafal Quran ternyata bukan muslim. Hafal hadis, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sejarah, hafal dia. Kalah profesor tadi, Pak. Menangis profesor tadi. Artinya apa? Kalau hidayah itu urusan Allah. Berusaha sekalipun kalau Allah katakan tidak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang seperti ini bukan tertipu karena harta. Seperti wanita tadi, itu bukan tertipu karena harta. Kenapa? Karena dia belum kembali kepada keimanan dan Allah belum kasih dia kesempatan. Wallahu alam. Setelah itu ceritanya habis, kata profesor tadi, tak ada lagi cerita, tak ketemu lagi. Apakah dia masuk Islam atau tidak? Dan itu berbeda Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu lihat dalam beberapa cerita itu banyak orang-orang yang masuk Islam itu karena apa? Karena kehebatan Al-Quran, bukan karena yang lain. Ada kehebatan karena akhlak manusia juga ada. Ada kehebatan Al-Quran yang tertuang dalam keilmiahan, yang sehingga orang-orang yang tadi tertipu oleh dunia bisa selamat karena keimanan mereka dan burhan keilmiahan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Panjang lebar. Mudah-mudahan lain waktu kalau kita ketemu lagi kita sampaikan dengan izin Allah. Mudah-mudahan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.